إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata al-jannah, maka tentu masing-masing seorang muslim hendaklah dijadikan sebagai tujuan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatil akhirah man kanatil dunya liyatahu man kanatil akhirah barang man kanatil dunya ghayatuhu farqallahu amru alayhi wa ja'ala faqrahu fi qalbihi wa ma atatu dunya illa ma qadima lahu. Maka di dunia hammahu, barang siapa kehidupan dunia yang menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan bagi orang tersebut kefakiran dalam hatinya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya rahimah. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan tolong urusannya dan akan dijadikan kekayaan dalam hatinya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Hadis ini sahih. Para jemaah yang dimuliakan Allah, percaya dengan al-jannah, dengan surga, merupakan salah satu rukun iman yang 6. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Muhammad, akhbirni, Ya Muhammad, akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Apa kata beliau? Atu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang iman. Apa itu iman? Apa kata beliau? Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan di antara iman kepada hari akhir tidak lain adalah beriman kepada al-jannah, kepada surga, dan juga kepada neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat yang diberikan Allah kepada Maryam berupa kun fayakun, dan ruh yang diberikan oleh Allah kepadanya, serta bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan
Kita perhatikan bagaimana sikap para salafus soleh tentang surga. Mu'adz bin Jabal menanyakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yu'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasiru liman yassara Allahu alaihi. Ya Rasulullah, apa kata beliau? Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata Nabi? Sungguh engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar, perkara yang serius, tapi akan menjadi mudah dan kecil bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang sahabat ya yang bernama ketika bernama Umair bin Al-Ansari ya, ketika Rasulullah SAW menghadapi perang Badar bersama dengan orang musyrik, maka Nabi mengatakan, "Qumu ilal jannah, qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ardh." Berdirilah kalian, bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Apa kata sahabat Umair bin Al-Ansari? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ardh." Wahai Rasulullah, surga yang luasnya langit dan bumi. Apa kata Nabi? Qala na'am, iya. Qala, dia mengatakan bakhin. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin." Apa yang membuat engkau mengatakan bah? Apa bah itu? Suatu ungkapan yang menunjukkan suatu keagungan, mengagungkan suatu pembicaraan. Ketika Nabi mengatakan qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh, segera kalian berdiri hadapi itu orang-orang musyrik ya, menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, surga yang luasnya langit dan bumi." Iya. Bakhin. Ya, Masya Allah, menunjukkan betapa pentingnya kalimat yang disampaikan Nabi. Sampai Nabi bertanya, "Apa yang membuat engkau mengatakan bakhin?" Apa kata dia? "La wallah ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha." Tidak ya Rasul, kecuali aku berharap agar aku menjadi penghuni surga tersebut. Apa kata Nabi? "Fa innaka min ahliha." Insyaallah engkau menjadi penduduk surga tersebut. Lalu dia mengeluarkan kormanya ya, yang berada di dalam kantong, lalu dimakan sebagian. Kemudian dia mengatakan, "Kalau aku hidup sampai habis makan kurma ini, bagi saya terlalu panjang, terlalu lama." Dibuanglah kantong tersebut, dia berangkat dan mati di medan perang ya, di medan perang. Inilah sikap para as-salafus saleh di dalam apa? Di dalam menghadapi dan mendengarkan berita tentang al-jannah, tentang surga. Maka tentunya bagi kita sebagai seorang mukmin, surga hendaklah menjadi tujuan kehidupan kita. Dan buanglah jauh-jauh satu pemahaman yang mengatakan kalau engkau beribadah jangan mengharapkan surga. Pernahkah saudara mendengar? Kalau engkau beribadah jangan mengharapkan surga. Ya, itu bertentangan dengan banyak nas. Bahkan ditambahin lagi, engkau beribadah dengan mengharapkan ridho Allah. Tidak mengapa, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya, jadi tidak mungkin. Kalau Allah ridho pasti masuk surga pada zaman. Ini berkaitan dengan banyak hal, dengan doa yang sudah kita faham lah semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari neraka. Kebaikan di akhirat tidak lain adalah al-jannah. Ya. Demikian juga Nabi bersabda, "Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Oleh karena itu, patah
prinsip beribadahnya orang-orang sufi yang mengatakan apa? Kalau kau beribadah jangan minta balasan kepada Allah. Kalau tak minta balasan kepada Allah, minta balasan kepada siapa? Kalau kau beribadah jangan minta surga. Kalau kau minta surga kepada Allah, mau minta surga kepada siapa? Sementara Nabi-Nya menyuruh kita untuk minta surga, bahkan minta surga Firdaus. Demikian para jemaah. Nah, di buku saya diberi amanah untuk membedah buku yang kurang lebih tebalnya ya di berapa halaman? 500 lebih halaman ya, untuk kita selesaikan dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Insya Allah sebagai mukadimah tadi para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah sikap para sahabat, para salafus saleh. Uqbah bin Amir pernah beliau mendapatkan tugas untuk memelihara onta-onta zakat. Ketika dibawa ke kandang, beliau mendengarkan satu perkataan, tidaklah seorang muslim berwudu lalu sholat 2 rakaat, kemudian dia menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya, kecuali wajib baginya surga. Apa kata dia? Ma ajwadul hadihi, betapa indahnya kalimat ini. Maknanya ketika mendengar kata-kata jannah, kata-kata surga, betapa indahnya kalimat ini. Begitu semangatnya, padahal dia sibuk kerja, mencuri pendengaran, mendengar para sahabat berwudu, ya diperbaiki wudunya, sholat 2 rakaat, menghadap Allah dengan hati dan wajahnya, wajib baginya surga, wajib lahul jannah. Apa jawabannya? Ma ajmalul hadihi, betapa indahnya kalimat ini. Itulah sikap mereka para jemaah, yaitu para sahabat dalam menghadapi atau beriman tentang surga. Dalam pembahasan buku ini yang begitu panjangnya, itu kita akan bahas semua kita para jemaah ya. Di buku ini dalam pengantarnya, kata pengantar yang saya mulai dari pengantar, di situ dibahas urgensi surga dalam kehidupan manusia. Ya, urgensi surga dalam kehidupan manusia. Bahwa surga ya dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai apa? Sebagai motivasi kita di dalam meneruskan ya apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Kita harus punya cita-cita. Tidak hanya program keluarga berencana, tapi adalah program bagaimana masuk surga bersama dengan keluarganya. Ya. Kalau orang beriman kepada surga dengan benar, maka apa? Maka dia akan hati-hati. Ya. Dia akan hati-hati untuk melakukan suatu tindakan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, banyak di dalam Al-Quran beberapa ayat dan juga di dalam hadis digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Maka nabi billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka nabi billah wal yaumil akhir fal yukrim jar. Maka nabi billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Sebab kata beliau, orang yang tidak beriman kepada Allah sudah pasti tidak beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada Allah di dunia ini kaitannya dengan beriman kepada hari akhir, maka tentu kita harus memperhatikan perintah dan larangan Allah, sehingga urgensi surga dalam kehidupan kita ya adalah sebagai motivasi kita ya, dan kita yakin bahwa dunia ini sebentar, sementara kehidupan akhirat itu kekal. Irtaharatid dunya mudbiratan wartaharatil akhirah mubinatan wa likulli wahidatin minhuma banun faqulu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya innal yawma amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Dunia itu berlalu melewati kita, sementara akhirat ya lewat menghadap kita. Masing-masing dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Jadilah kalian sebagai anak-anak negeri akhirat, janganlah menjadi anak-anak negeri dunia. Sesungguhnya pada hari ini yang ada adalah amal, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan.
Tapi besok di akhirat yang ada hisab, sudah tidak ada amal lagi. Maka urgensi surga dalam kehidupan manusia, ya, pertama sebagai sebuah keyakinan yang tidak boleh, ya, diragukan lagi. Wajib percaya tentang surga. Kemudian yang kedua, para jemaah, kita beriman kepada adanya surga sebagai motivasi kita untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan maksiat. Maka adalah yang ada di benak kita adalah surga. Maka di dunia ammahu farqallahu amrahu. Farqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Wa ma atatu dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kalau kita hanya hidup ini untuk dunia, Allah Ta'ala akan sulitkan. Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusan kita. Dan apa? Dan akan dijadikan rasa kurang terus. Kurang. Punya mobil satu, ingin dua, punya tiga, ingin tiga terus. Sehingga Nabi mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai apa? Sampai mulutnya masuk kemasukan tanah alias mati. Wa man kanatil akhirah liyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Wa atatu dunya wa hiya maqam. Tapi kalau akhirat yang menjadi niatnya, akhirat yang menjadi tujuannya, maka apa? Maka Allah akan tolong urusannya dan Allah akan jadikan rasa kaya dalam hatinya, rasa cukup. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Percaya kepada surga, ya, jangan sampai kita goyah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuha alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, ya, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang diberikan Allah berupa kun fayakun, ruh yang diberikan Allah, dan bersaksi surga benar, neraka benar. Allah akan masukkan dia ke surga. Maka harus ada keyakinan yang kuat, ya, surga. Dan jadikan surga sebagai tujuan hidup kita, berjamaah. Jadikan al-jannah sebagai tujuan kita, ya, iman kepada surga, jadikan surga sebagai tujuan kita. Dan yang ketiga adalah motivasi kehidupan ini dengan surga, dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim telah mensifati surga secara sempurna. Demikian pula Rasulullah SAW, sehingga membuahkan efek nyata dalam kehidupan generasi awal, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kehidupan jahiliyah mereka pun berganti dengan kehidupan mulia yang sulit dibayangkan kebenarannya oleh akal. Hal ini dikarenakan keimanan mereka yang sempurna dan keyakinan mereka yang benar terhadap adanya kehidupan akhirat yang kekal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan sekarang di dunia ini, ya, karena saya juga saya agak ini, saya butuh minum, ya. Saya tanya kepada saudara, ketika minum air ini, yang merasakan apa? Yang merasakan jasad apa ruh? Yang merasakan jasad apa ruh? Boleh saya coba, Pak? Bismillah. Antum jawab, yang merasakan jasad apa ruh? Jasad dan ruh. Sekarang saya tanya sama antum, para saudara, ketika kita mimpi dikejar harimau, padahal kita tidak melakukan apa-apa, siapa yang merasakan? Ruh. Berarti ruh juga merasakan. Anda ketika dimarahi, tidak dipukul, dimarahi, dihabisin, dimaki-maki, sakit tidak? Yang sakit? Ruh. Maka dalam kehidupan dunia ini, ya, yang merasakan jasad dan ruh, tapi yang dominan apa yang antum katakan itu jasad. Ruh mengikuti. Ya, ini penjelasan, ya, Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Kemudian di alam barzakh, ya, di alam kubur, yang bisa merasakan adalah
jasad dan ruh. Ruh yang dominan, jasad mengikuti. Dan tidak bisa kita analogikan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia. Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha'u wa anta yusmi'u man fil qubur." Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Nah, sekarang kita berbicara akhirat. Di surga dan di neraka. Yang bisa merasakan apa? Yang bisa merasakan jasad dan ruh, jasad dan ruh dengan sempurna. Ini para jemaah. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh beliau, Al-Quran telah mensifati surga secara sempurna. Demikian Rasulullah. Hingga apa? Hingga membuahkan efek nyata dalam kehidupan generasi awal, yaitu para sahabat. Kita dengar seperti dongeng tentang mereka, bagaimana mereka berperang, ya, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, malam seperti rahib, siangnya seperti kuda. Ya. Mereka begitu semangatnya para jemaah. Karena apa? Karena akidah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Pergilah kalian menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Apa kata Umair? Ya, kata Umair bin Humam al-Ansari. Umair bin Humam al-Ansari mengatakan apa? Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ardh. Wahai Rasul, surga luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Apa kata beliau? Iya. Bah subhanallah. Wah hebat betul. Keyakinannya langsung. Tidak perlu mikir gimana nanti usaha saya, bagaimana nanti bisnis saya, bagaimana herbal saya. Nggak ada mikir herbal. Nggak perlu mikir yang lain. Ini surga seluas langit dan bumi. Bahkan ketika dia ambil kantong di korma atau korma di kantongan, di kantong dimakan, dia bilang, kalau ini saya habiskan korma di kantong, terlalu lama saya hidup. Ya, terlalu lama saya hidup, dibuang, pergi, perang, dan mati di medan perang. Ya. Seperti dongeng kalau kita baca sejarah para salafus saleh, para jemaah. Maka sedangkan kehidupan yang begitu banyak cobaan dan ujian seperti kita berada di dalamnya, kalau kita tidak istiqomah dan tidak kita minta kepada Allah yang namanya istiqomah, itu merupakan karunia Allah, maka kita akan terombang-ambingkan yang ada dunia dan dunia. Yang ada dunia dan dunia. Maka dunia akan berada dalam hatinya. Tapi kalau kita surga yang menjadi tujuan, dunia akan ada di tangan kita. Kita yang akan kuasai dunia. Kapan? Dunia di masjid, di madrasah, fuqara, masakin, dunia di tangan, kita lemparkan. Dan dia hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dunia ada di hati para jemaah, kita akan diberikan rasa kurang saja. Sampai-sampai orang mengatakan, ya orang kalau dunia di hatinya kikir, bedit, pelit, berdegut, macam-macam. Seandainya dia buang air, masih ada kacang utuh, begini dicuci dimakan lagi. Orang bicara gitu bagi orang yang begitu pelitnya. Ya. Tapi kalau dia di tangan, ya dunia di tangan. Coba kita lihat nyawanya diberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengatakan korban kalau saya habisin, terlalu lama bagi saya untuk hidup dunia ini. Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ardh. Ya Rasul, surga yang seluas bumi dan langit. Iya. Langsung dia pergi para jemaah. Ya, begitu hebatnya dan begitu besar pengaruh dari pendidikan yang diberikan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Demikian juga Nabi bersabda SAW, apakah kalian membeatku untuk mendengar dan taat dalam kondisi giat maupun malas, memberikan nafkah dalam kondisi susah maupun lapang, untuk beramal ma'ruf nahi munkar, untuk berkata di jalan Allah tanpa rasa takut meskipun kalian dicela, juga untuk menolong dan melindungi aku ketika aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika benar demikian, maka kalian akan mendapatkan surga. Jadi kalau kita mau ngurusi yang namanya dakwah, mau ngurusi yang namanya umat, maka harus selalu mendengarkan bisikan-bisikan surga, surga dan surga, jannah, jannah dan jannah. Jangan mendengarkan bisikan-bisikan yang lain. Capek. Benar Pak Jemaah. Orang bilang capek deh. Ya.
nanti dapat ini, dapat itu, capek. Ya, lihat ketika Nabi mengatakan kalian membaiatku, tidak main-main, bukan hanya nyumbang 100.000, 200.000. Kalian membaiatku untuk mendengar dan taat dalam kondisi giat maupun malas, memberikan nafkah dalam kondisi susah maupun lapar, amar ma'ruf nahi munkar, berkata di jalan Allah tanpa rasa takut, ya. Meskipun kalian dicela, menolong dan melindungi aku seperti kalian menolong dan melindungi diri kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian. Jika benar demikian, jaminannya adalah surga. Kalian akan mendapat surga. Ini hadis sahih. Ya. Jabir kemudian mengatakan, kemudian kami pun berdiri dan membaiat Nabi SAW. Lalu beliau mengambil sumpah kami, memberikan beberapa syarat dan menjanjikan bagi kami surga atas jannah. Jannah para jemaah. Demikian juga kita ikut ngaji, ikut apa? Jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka hendaklah kalau orang ya dulu waktu ada apa itu MLM, kalian mau apa? Mau mobil, gambar mobil suruh taruh di rumahnya. Dan depan pintu, pas buka pintu, lihat gambar mobil gede, jadi gila enggak dapat itu. Ya, coba kita berubah surga. Nah, surga nggak bisa digambar, cukup didengar. Mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatar fi qalbi masya. Surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Itu jannah. Yang ada apa? Iman para jemaah. Seperti tadi Umair, ya, Ibnu Hubab Al-Ansori. Iman yang ada, sehingga nyawa gak ada artinya. Iman yang ada, harta gak ada artinya. Iman yang ada, keluarga tidak ada artinya. Maka inilah harus kita tanamkan para jemaah. Dan menanamkan yang seperti ini memang perlu perjuangan, perlu mujahadah, perlu minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak peduli dengan yang namanya dunia. Bukan berarti tidak peduli dunia kemudian meninggalkan dunia, tidak. Silakan fantasi fil ardi wa bataghu min fadlillah. Cari karunia Allah, nyebar di muka bumi sampai ada di laut Cina untuk nambang minyak dan gas. Tafadhol. Tapi jangan dunia taruh dalam hati. Dunia letakkan di tangan. Sehingga apa? Kalau dunia di tangan, kapanpun haji, umroh, ya, infak, sedekah semuanya, ya, toh dengan seperti itu masih juga bisa menikmati dengan layak, bahkan di atas yang layak. Tapi kalau sudah di hati para jemaah, ya, kita akan tersiksa dengan dunia tersebut. Kemudian yang berikutnya, dengan apa? Saya ceritakan satu kisah lagi, ya, tentang Anas, ya, bin Nawar. Dia, kata Anas bin Malik, ketika Anas bin Nawar ini berperang, ya, begitu gigihnya, dan dia sudah mencium bau surga di Gunung Uhud, ya. Dan Anas bin Malik mengatakan, kami temukan tubuh Anas bin Nawar dalam keadaan meninggal dunia dengan 80 lebih sabetan pedang, tusukan tombak